sebetulnya untuk takut sih tidak ya, tapi terus ada kegoncangan dalam jiwanya, terus berpikir bagaimana saya tanpa ayah, seperti Ibu, sore Ibu. Bu, melihat atau mendengar kabar yang lagi viral, yang lagi hot sekarang ini tentang seorang anak yang tidak diakui oleh bapaknya, yaitu Aisyah. Tidak diakui oleh Pak Dodi Sudrajat. Sebelumnya anak ini ibaratnya sangat ceria, tapi setelah tiba-tiba kecolongan, dia melihat medsos, tiba-tiba mendengar musik langsung murung. Gimana sih Bu dari sisi psikologis anak? sekarang jelas ini menjadi suatu masalah bagi anak, karena anak itu tidak pernah tahu bahwa itu bukan bapaknya. Sekarang diragukan itu bapaknya atau bukan, maka anak itu akan ya banyak berpikir bagaimana sekarang dengan itu bukan bapaknya, kan jadi masalah bagi anaknya. Jadi jelas anak itu akan berpikir dan akhirnya kelihatan murung, tidak tahu harus bersikap bagaimana. Ini yang menjadi persoalan utama dan tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Bu, mengetahui anak umur segitu udah bisa mengetahui perseteruan antara kedua orang tuanya. Jelas anak itu sudah tahu usia sekian itu, sudah sekolah itu sudah tahu bahwa jika ada perseteruan antara ibu dan bapaknya, apalagi dalam hal di mana dia juga ditambah tidak tahu itu bapaknya atau bukan, kan jadi masalah lagi bagi anak itu. Tapi Bu kan dari Pak Dodi sendiri kekeh ini bukan anak saya, dan dia mau coba tes DNA. Saya pikir memang harus dilakukan suatu solusi. Kalau memang mau tes DNA itu akan lebih baik. Jadi maksudnya jangan ini jadi berlarut-larut. Jadi kalau mau membawa stres ke anaknya bahwa itu bukan bapaknya, ya sudah sekalian saja sekarang, daripada seterusnya ragu-ragu, anaknya juga ragu-ragu, bapaknya juga ragu-ragu, jadi terjadi konflik yang berketerusan. Bu, tapi selama ini Bu menangani kondisi psikis anak-anak ya Bu, yang ibaratnya dia tekanan mental, apa yang tidak dia, ini gimana menurut Ibu? Ini sangat fatal banget disebut orang tua belum. Jelas untuk anaknya kita lihat bagaimana pemberian kasih sayang dari bapaknya sebelum ini dulu-dulu. Apakah baru sekarang sudah tambah curiga, atau barangkali dulu hubungannya cukup baik, atau barangkali ya sekedar acuh. Kita tahu bapak kandung pun ada yang terlalu pendiam dan cukup acuh terhadap anak. Tapi kita lihat lagi bagaimana dengan ibunya. Tapi kalau sekarang kan bukan sekedar diam atau acuh, tapi suatu konflik dalam keluarganya, konflik dalam diri anak itu, konflik apakah itu ayah saya atau bukan. Untuk si anak tersebut ada perubahan sih setelah Untuk anak itu jelas ada suatu perubahan ya, perubahan di mana dia berpikir dan dia juga bingung sendiri, karena anak itu tadinya menganggap itu ayah kandungnya, tiba-tiba bukan ayah kandungnya, kan akhirnya menjadi tanda tanya besar bagi anak itu. Nah, untuk usia segitu Bu, ketika nanti dia termenung secepat apa kepikiran gak sih tentang fisik? Jelas akan kepikiran, karena itu masalah ayah kandung ya, ayah kandung yang dianggapnya ayah kandung, padahal sekarang diragukan. Dia juga akan berpikir seandainya itu bukan ayah kandungnya, akan bagaimana nanti? Apakah orang tuanya akan bercerai, atau dia sama sekali tidak dianggap kalau ketahuan itu bukan ayah kandungnya? Nah, kalau memang bukan ayah kandungnya, untuk saya tersebut merasa kayak shock atau gimana, emosi? Jelas akan shock sekali, karena dianggap sebagai ayah kandung, tahu-tahu bukan ayah kandung. Jadi jelas akan shock, jelas akan berpikir, jelas akan bingung. Bu, tapi dari pihak istri ya, mantan istri kan, tidak perlu tes DNA juga sudah terbukti dari akte lahir atas nama Dodi Sudrajat sendiri. Negara sudah membuat akte tersebut. Ini gimana Bu?
Ya, polemik ini. sekarang kalau dalam negara itu nanti bagaimana dalam hubungan dengan kalau pengadilan bagaimana mereka harus menyelesaikan apakah diakui sebagai anak anak asuh atau bagaimana oleh bapaknya atau ya dianggap sebagai anak bapaknya saja. Itu harus dipikirkan kembali karena kita lihat apakah bapak dan ibunya akan berpisah. Jika tidak berpisah bagaimana? Jadi kita kembalikan pada hukumnya bagaimana, hukum pengadilan. Bapak dan ibunya sudah berpisah tapi bapaknya bersikukuh tidak mengakui, sedangkan ibunya ini anaknya kamu gitu. Ini Ya. bikin. Jadi memang mungkin kita tidak tahu kan apakah ibunya sebetulnya tahu bahwa itu bukan anaknya atau sebetulnya memang ini ragu-ragu antara anaknya dan bukan sehingga perlu dibuktikan. Jadi memang jalan keluar terbaik ada buktikan. Kalau sekarang teknologi kan DNA kan cukup bagus. Jadi supaya ada suatu keputusan, mau keputusan negatif ya jangan berkepanjangan daripada terus berkepanjangan, atau bapaknya mau mengakui ya harus ada pilihan kan. Setelah terbukti bagaimana, mau bagaimana. Bu, menurut ibu nih kondisi psikis anak itu saat labil itu di umur berapa dan berapa saat, apalagi dia sudah mengetahui kejadian yang tidak mengenakan buat dia sendiri. Sebetulnya labilnya itu dari sudah mengertinya adanya perubahan sikap dari bapaknya sudah membuat suatu keadaan yang labil. Apalagi kalau sudah mendengar, wah ini meragukan. Jadi kita kembalikan pada usia di mana dia sudah bisa mengerti, itu sudah membuat suatu goncangan. Bahkan pada anak yang belum sekolah, dia kan sudah tahu ini bapaknya, ini ibunya. Lalu ini ternyata bukan bapaknya. Kan terkadang kan tetangga atau siapapun memberitahukan. Usia-usia rentan untuk seorang anak yang dibilang belum dewasa kan 17 tahun, di bawah 10 tahun itu termasuk yang bisa sangat fatal ya sih untuk kondisi psikis anak yang sebetulnya fatal tidaknya tergantung pada bagaimana anak itu sebelumnya diasuh, lalu bagaimana berikutnya, apakah akhirnya anak itu dimaki-maki atau anak itu ya diterima saja walaupun itu bukan anak kandungnya. Kan sikap orang berbeda, sama seperti anak angkat, apakah orang tuanya baik atau kurang baik, anak tiri, kan semua berbeda tergantung sikap bapak dan sikap ibunya. Nah, Bu, untuk anak seusia segitu kemarin sempat diajak untuk laporan ke Polda untuk anak seusia segitu harusnya menurut ibu gimana Bu untuk dia bisa diajak ke kantor polisi? Sebetulnya kalau sudah diajak ya tinggal bagaimana menyelesaikan, bagaimana memberikan pengertian pada anak itu untuk tidak terlalu kecewa seandainya pun bukan. Jadi ibunya yang lebih tahu kan. Karena itu kepastian itu perlu sekali, lebih perlu supaya tidak terkatung-katung terus, supaya tidak menjadi kebimbangan, tidak menjadi tanda tanya yang berketerusan. tapi ibunya sendiri 100% yakin itu adalah anak saudara ini. Kita tidak tahu karena ibunya yakin. Apakah yakin? Ibunya ragu-ragu mengatakan yakin, atau sebetulnya ibunya tahu tapi tidak mau mengungkapkan karena itu ya satu-satunya ya DNA itu yang menentukan. Boleh kata anaknya ini bukan anaknya Pak Dodi, bakal mengingat terus nggak sih anak tersebut ke depannya kalau mau merasa ini bukan anaknya Pak Dodi ini? Ya, sekarang tinggal bagaimana Pak Dodi bersikap, bagaimana ibunya menerangkan dan tetap mengasuh anaknya dengan baik, atau juga karena konflik yang terjadi ibunya juga ikut acuh, semua ikut menentukan. Jadi jangan hanya masalah ini, masalah itu ayahnya atau bukan, itu yang menentukan segala-galanya, bukan. Tapi masalah-masalah lain ikut menentukan. Ini salah satu problema, salah satu masalah.
Bu, itu kan kalau dari sisi anak, kalau dari sisi orang tua sendiri yang dari pihak mantan istri kayak Pupu dan seorang mantan suami juga seperti Doi sudah, harus diturunkan egonya Bu biar Saya pikir mereka lebih baik tidak bertengkar tapi menyelesaikan dulu lah masalahnya. Jadi supaya kita kan belum tahu persis, kita tidak tahu apakah betul itu anak siapa, itu tidak tahu. Kenapa suaminya curiga? Ada apa kok curiga? Apakah suaminya sebelumnya sudah curiga kemudian sekarang lebih yakin? Itu pun tidak tahu juga. Untuk anak seusia segitu Bu, ketika mengetahui permasalahan ini, apakah dia bakalan takut gak sih gitu keluar rumah ketemu teman-teman? Sebetulnya untuk takut sih tidak ya, tapi terus ada kegoncangan dalam jiwanya, terus berpikir bagaimana saya tanpa ayah. Seperti anak-anak tanpa ayah itu kan lain. Kalau ayahnya meninggal ya sudah jelas, tapi kalau ayah orang tanpa ayah, tidak tahu siapa ayahnya, kan akhirnya kebimbangan itu akan berbeda daripada ayahnya ada tapi ayahnya meninggal, ayahnya ada tapi ayahnya cerai. Akan mempunyai efeknya, dampaknya berbeda. Butuh waktu yang lama gak sih Bu untuk dia? Untuk waktu lama atau tidak tergantung bagaimana pihak bapak dan ibunya, atau bapak, terserah itu bapak benar atau tidak, menyelesaikan. Jadi jangan mengorbankan anak ini, karena anak ini kan soalnya tidak salah. Jadi ya kalau mau berpisah dengan baik, kalau mau tidak mengakui juga dengan jelas bahwa itu bukan anak, tapi bukan menghukum anak itu. apalagi dari kondisi teman-teman sekitar Bu yang membuli nanti, gimana Bu untuk mencegah? Itu jelas itu risikonya, apalagi kalau sudah masuk di media, kawan-kawannya sangat mungkin membuli. Jadi di sini anaknya harus diajarkan untuk tidak terlalu mempersoalkan bulian dari kawan-kawannya. Dari sisi Ibu sebagai seorang psikiater, apa yang diharuskan oleh ibarat seorang ibu seperti Puput untuk menenangkan anak Ibu untuk sekarang ini? Ya sekarang anaknya harus dibiasakan baik, kalaupun itu bukan, jadi ibunya ini yang sebetulnya berperan, karena itu lebih baik secepatnya ditentukan ini anaknya atau bukan. Jadi bisa memberikan pengarahan yang lebih pasti. Sekarang kan pengarahan ibunya mungkin kok tidak tahu, juga tidak pasti. Akhirnya ibunya mengarahkan bagaimana ini anaknya, ini bukan anaknya, atau bagaimana. Tapi paling tidak ibunya mempengaruhi untuk tidak mempersoalkan buliannya. Tapi anak itu pasti akan menanyakan, ini bapak saya atau tidak. Bagaimana ibunya menjawab, kan ibunya yang lebih tahu. Dan menurut Ibu caranya untuk memasuki bisa nasihat-nasihat itu Ya sekarang lebih baik sesuai dengan fakta. Kalau ini bukan bapaknya, diberitahukan aja kan ke anaknya. Jadi kalaupun terjadi suatu shock pada anaknya, itu sekarang tapi bisa perlahan-lahan berkurang. Tapi kalau sudah terus saja dibohongi, anak ini kan juga tahu dia dibohongi. Kalau Ibu sebagai seorang psikiater ini, kalau misal tiba-tiba nanti setelah dewasa anak tersebut tahu kalau itu emang benar ayah, tapi ayahnya sendiri tidak mengakui, itu gimana kondisi psikis anak yang kalau itu betul ayahnya, tapi bapaknya tidak tetap ya, kalau bapaknya tetap tidak mau mengakui, ya sama seperti seorang ayah yang tidak bertanggung jawab terhadap anaknya. Bagaimana mengatasinya?